Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 6x12 di AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Yang pertama kali tentu saja kita membuat layer, tapi di sini saya sudah ada layer sebelumnya sudah saya buat, yaitu seperti ini. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat layer, maka bisa melihat video di channel saya yang berjudul cara membuat layer dan pengaturan unit serta OSNAP untuk menggambar denah rumah. Oke, setelah itu kita pilih layer garis as ini, pilih layer garis as, lalu kita buat garis as, masuk tekan perintah REC, tekan enter, klik di sembarang tempat, tarik ke sembarang arah, masukkan ukuran 600, lalu tekan koma, lalu masukkan ukuran 1200, lalu tekan enter. Setelah itu klik garisnya, lalu tekan perintah X untuk memisahkan garis, lalu tekan enter. Nah, ini ukurannya adalah 6x12. Tadi saya masukkan 600 dan 1200 karena ini kita gunakan skala 1:100. Setelah itu kita akan menggandakan garis as ini untuk membuat bentuk ruangannya dengan perintah offset. Tekan perintah O pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan ukuran 200 lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik. Setelah itu, tekan enter, lalu tekan enter lagi. Masukkan ukuran 300, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik. Setelah itu, tekan enter lagi, lalu tekan enter. Masukkan ukuran 150, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini, tekan enter lagi. Setelah itu tekan TR, lalu tekan enter 2 kali. Kita potong garis ini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan O lagi, lalu tekan enter. Masukkan ukuran 400, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan ukuran 300, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik, lalu tekan enter. Tekan enter lagi, masukkan ukuran 350, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik, lalu tekan enter lagi, masukkan ukuran 250, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini, lalu klik di sini, arahkan lagi ke bawah, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter, lalu tekan enter lagi. Kita masukkan ukuran 300. Lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke sini, lalu klik. Lalu tekan enter. Setelah itu tekan TR, tekan enter 2 kali. Lalu ini kita potong garis yang tidak perlu, yaitu ini, tinggal klik. Lalu ini juga. Setelah itu kita potong juga yang bagian ini seperti ini. Lalu ini dan ini juga. Setelah itu ini. Lalu ini dan ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu tekan enter. Kita sudah selesai membuat bentuk ruangan dengan menggandakan atau offset garis as. Setelah itu kita akan membuat kolom, pilih
layer kolom, tekan perintah REC atau rectangle pada keyboard, tekan enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini, masuk tarik ke sembarang arah seperti ini. Masukkan ukuran 15, lalu koma, lalu masukkan lagi angka 15, tekan enter. Lalu ini kita pindahkan dengan perintah M atau move. Klik di bagian tengahnya, taruh di sini. Setelah itu ini kita copy, tekan CO, enter, klik di bagian tengahnya, kita tempatkan di setiap eh, temuan garis pas ini. Kita tempatkan kolomnya di sini hingga semua bagian yang memerlukan kolom ada kolomnya. Oke, kolom sudah selesai kita tempatkan. Setelah itu tekan enter. Lalu kita akan membuat dinding. Kita pilih layer dinding. Tekan perintah REC pada keyboard atau rectangle untuk membuat dinding, lalu tekan enter. Nah, ini lalu tinggal kita klik di sini, lalu arahkan ke sini, lalu klik lagi di sini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini. Begitu juga untuk bagian dinding lainnya, sama saja caranya. Oke, kita sudah selesai membuat dinding. Setelah itu kita akan menempatkan pintu dan jendela. Nah, di sini saya sudah mempunyai pintu dan jendela untuk denah rumah. Eh, Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat pintu dan denah rumah, pintu dan jendela untuk denah rumah, maka bisa melihat video saya yang sudah saya upload di channel saya, yaitu yang ini yang berjudul cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah. Oke, ini akan kita tempatkan pintu terlebih dahulu. Yang pertama ini pintu bagian depan, kita copy, kita tempatkan di sini. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, kita copy lagi, kita tempatkan di sini. Lalu sama juga pintu ini kita tempatkan di sini. Setelah itu ini juga kita tempatkan lagi di sini. Setelah itu tekan escape, lalu kita copy jenis pintu yang seperti ini, kita tempatkan di sini. Tekan escape.
skip. Kita copy pintu yang seperti ini, kita tempatkan di bagian belakang. Atau pintu yang seperti ini saja kita tempatkan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu ini mungkin ada pintu yang sedikit agak besar, kita perkecil dulu. Oke, setelah itu kita akan menempatkan jendela. Tetapi sebelum menempatkan jendela, ini ada beberapa garis yang titik tengahnya tidak ada untuk acuan penempatan jendela di bagian tengah. Jadi kita kembali ke garis as, kita potong dulu seperti garis seperti ini, tekan TR lalu tekan enter 2 kali. Ini kita potong, nanti akan kita sambung kembali. Oke, lalu tekan escape, setelah itu tekan L, enter, pastikan sudah berada di layar garis as. Kita sambung ulang garisnya. Nah, lalu tinggal kita copy jendela dari sini. Oh, ini lagi. Lalu kita copy jendela yang ini. Kita taruh di sini, di midpointnya, agar pas di tengah. Lalu tekan escape. Setelah itu, jendela yang seperti ini kita copy. Ini bisa kita taruh di sini. Lalu di sini lagi. Setelah itu tekan escape. Ada jendela yang seperti ini kita copy. Kita taruh dan tempatkan di sini. Sepertinya ini belum mempunyai titik acuan tengah. Kita buat dulu garis barunya. Setelah itu ada lagi jendela. Ini kita copy, kita tempatkan di sini. Setelah itu tekan escape. Lalu ada jendela yang ini kita copy,
kita tempatkan di sini, lalu di sini, dan terakhir di sini. Lalu tekan escape. Oke, ini sepertinya semua ruangan sudah kita taruh jendela dan pintu. Selanjutnya akan kita potong garis di pintu, garis dinding di pintu yang menghalangi jendela. Tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini, kita klik di garis dinding yang menghalangi pintu. Klik di sini. Oke, kalau sudah tekan. Selanjutnya masih ada yang harus kita potong, yaitu eh, dinding penghubung antar ruang. Dari sini kita buat dulu ininya. Oh, ini tidak perlu kita potong, cukup kita geser. Ini klik di sini, lalu klik di sini, tekan angka 100 sambil menggeser ke kanan. Oke, sudah seperti ini. Begitu juga yang ini. Kalau ini sepertinya harus dipotong dulu, tekan TR, enter 2 kali, klik di sini, klik di sini, escape, lalu buat ulang, REC, enter. Oke, lalu klik garisnya, pilih layar dinding. Oke, setelah itu ini kita klik di bagian ini, geser ke samping ini, masukkan angka 100, enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kolom di sini bisa kita hapus saja karena terlalu dekat. Oke, setelah itu ini juga kita hapus, tekan TR lalu enter 2 kali, klik di sini, klik di sini. Ini adalah ruang yang terbuka tanpa dinding. Oke, setelah itu di bagian teras ini tekan TR, enter 2 kali. Ini kita hilangkan dindingnya, dinding di bagian dalamnya, karena ini adalah teras. Tekan escape kalau sudah. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu ini bisa kita hapus karena tidak dipakai lagi. Lalu kita buat garis bantu untuk penempatan dimensi. Pilih layer garis bantu, lalu tekan L, enter. Klik di sini, arahkan ke atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali, dan enter lagi. Klik di sini, arahkan ke samping, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Dan seperti ini, begitu juga untuk bagian lainnya sama juga. Ini kita pindahkan ke mari. Pastikan ini sejajar. Oke, kalau sudah sejajar, klik di sini. Sesudah itu kita copy lagi. Ini copy, kita taruh di sini. Lalu tekan escape. Setelah itu
Ini juga perlu kita copy. Kita taruh di sini. Lalu di sini juga perlu kita taruh. Klik di sini. Lalu tekan escape. Oke, setelah itu kita copy lagi yang ini, klik di sini, klik di sini. Lalu tekan escape. Setelah itu ini juga kita copy, kita tempatkan di sini, dan di sini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk garis dimensinya. Oke, setelah itu kita akan atau ini tidak perlu kita hapus. Setelah itu kita akan membuat dimensi. Biasanya untuk membuat dimensi kita akan men-setting dimension style di sini. Ini sekaligus untuk men-setting text style juga di sini, tapi saya sudah men-settingnya terlebih dahulu. Apabila Anda ingin mengetahui cara setting dimensi dan text style, bisa melihat di video saya yang sudah saya upload di channel saya, yaitu video yang ini, video yang berjudul cara mengatur dimensi dan text style untuk menggambar denah rumah. Oke, setelah itu kita pilih layer dimensi. Lalu tekan perintah keydim pada keyboard, tekan enter. Seleksi garis bantu ini, enter, tekan enter, lalu tarik ke atas kurang lebih sepanjang ini. Oke, lalu tekan enter lagi. Seleksi yang ini, tekan enter, tarik ke bawah sepanjang ini kurang lebih. Klik seperti ini. Oke, ini garis yang tidak perlu bisa kita hapus. Angka yang tidak perlu. Oke, setelah itu tekan key dim lagi, tekan enter. Seleksi ini, enter, tarik ke samping kurang lebih sepanjang ini. Oke, lalu tekan enter lagi. Seleksi dari sini ke sini. Tekan enter. Tarik ke samping kurang lebih sepanjang ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini ada angka yang tidak perlu keluar, bisa kita hapus. Nah, setelah itu bisa kita lihat ini adalah hasilnya. Setelah itu tekan perintah DIM untuk memberi dimensi secara keseluruhan, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini, lalu klik lagi, tarik garis seperti ini, kurang lebih di sini, lalu kita klik. Setelah itu, klik lagi di sini, arahkan ke bagian samping, klik di sini, tarik ke atas. Oke, lalu klik di sini, setelah itu tekan escape. Oke, inilah hasil pemberian dimensinya. Setelah itu kita akan membuat teks. Pilih layar teks, lalu tekan perintah T pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, tarik dan klik lagi di sini, lalu masukkan tulisan teks seperti ini. Seleksi teksnya, pilih ini yang tengah untuk pada bagian ininya, lalu klik di luar kotak,
Selanjutnya, ini bisa kalau masih kurang di tengah bisa kita geser dengan perintah M atau move seperti ini. Lalu ini tinggal kita copy di setiap ruangan yang memerlukan keterangan teks seperti ini. Oke, lalu escape. Kalau sudah, lalu kita edit teksnya. Tekan perintah ED pada keyboard untuk mengedit teks, lalu tekan enter. Klik teks yang ingin diedit, misal ini klik di sini. Lalu seleksi teksnya, tinggal kita ganti nama, misal ini teras. Lalu klik di luar kotaknya. Setelah itu, klik lagi di bagian lain. Lalu ini adalah ruang tamu. Klik di luar kotaknya. Lalu klik di sini. Ini kamar 1. Klik di luar kotaknya. Klik lagi di sini. Ini kamar 2. Lalu klik di luar kotaknya. Setelah itu ini kamar 3. Lalu ini ada ruang keluarga. Ruang keluarga. Lalu ini ada dapur. Lalu ini ada tempat cuci. Lalu ini ada kamar mandi atau WC. Kita singkat KM garis miring WC. Oke, lalu klik lagi di luar kotaknya. Kita tekan escape. Ini kurang di tengah, kita geser sedikit ke tengah. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan memberi arsiran. Nonaktifkan dulu layer, garis as, dimensi, dan garis bantu. Lalu kita akan memberi arsiran. Tekan perintah arsiran pada kolom. Terlebih dahulu pilih layer kolom. Tekan perintah H, lalu tekan enter. Setelah itu akan muncul kotak Hedge Creation. Pilih jenis arsiran solid, klik solid. Kalau tidak ada muncul jenis arsiran solid, bisa diklik di sini, cari arsiran solid, pilih solid. Setelah itu tinggal diklik di sini, di setiap bagian kolomnya hingga selesai. Oke, kalau sudah tekan escape. Sesudah itu kita akan memberi arsiran pada dinding, pilih layar dinding, tekan H, enter. Pilih jenis arsiran ANSI 32. Untuk skalanya tetap satu seperti ini. Kalau tidak muncul skala ANSI 32, kalau tidak muncul jenis arsiran ANSI 32, bisa diklik di sini cari yang ANSI 32. Setelah itu tinggal diklik saja pada setiap dindingnya seperti ini.
Oke, bisa kita tekan escape kalau sudah selesai. Nah, tetapi ini tidak terarsir, ada beberapa bagian. Coba kita ulangi, tekan H, enter, pilih jenis arsiran asli 32. Oke, kalau sudah tekan escape. Nah, di sini malah ada bagian yang jendelanya ikut terarsir. Ini bisa kita potong, tekan TR, pada keyboard tekan enter 2 kali. Klik di sini untuk memotong. Oke, lalu tekan escape, sudah selesai. Setelah itu kita akan memberi arsiran pada teras, tekan perintah pastikan layar pasti di dinding, lalu tekan lagi H, enter, muncul tab Hedge Creation, pilih jenis arsiran yang Angel, klik Angel. Kalau tidak muncul arsiran Angel, diklik ini, silahkan cari jenis arsiran Angel. Lalu untuk skalanya saya buat di sini 4, lalu tekan enter, klik di terasnya seperti ini. Kalau sudah, tekan enter atau escape. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, tetapi ini ternyata ada yang hilang juga waktu kita potong. Tekan lagi H, enter, masih pada layar dinding. Pilih ANSI 32, klik di sini. Untuk skalanya ini kita ubah menjadi 1 lagi, tekan enter, baru klik di dinding ini. Lalu tekan enter. Oke, sudah selesai semua. Selanjutnya kita aktifkan lagi layar garis as dan dimensi. Sedangkan layar garis bantu biarkan nonaktif seperti ini karena tidak terpakai. Oke, setelah itu hasilnya kurang lebih seperti ini. Command lainnya kita tutup sebentar agar tidak mengganggu. Ini kita zoom, tekan Z, keyboard enter, tekan E, enter, kita zoom sampai sepenuh layar seperti ini. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa kita review singkat. Yang pertama, di bagian depan ada teras dengan ukuran 3 kali 1,5 meter. Lalu ada kamar 1 dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Lalu ada ruang tamu ini dengan ukuran 3 kali 3,5 meter. Lalu ada kamar 2 dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 3 kali 4 meter. Lalu ada kamar 3 dengan ukuran 3 kali 3 meter. Setelah itu ada dapur dengan ukuran 4 kali 3 meter. Lalu ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Dan ada tempat cuci yang juga ukurannya 2 kali 1,5 meter. Untuk keseluruhannya, rumah ini lebarnya 6 meter dan panjangnya 12 meter. Di sini angkanya saya adalah 600 lebar dan 1200 panjang karena ini adalah skala 1:100. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.